Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah dengar hasil riset dari dua pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Cole. Dia sudah memprediksi hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Oleh karena itu kalau kita diam 1000 bahasa, imperialisme Cina, sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu ayo semuanya bangkit. Bangkit semuanya. Takbir. 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 Hanya dengan takbir itu Bung Tomo membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu daripada penjajah Belanda. Dan Masya Allah, hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Oleh karena semangat perlawanan dari Surabaya itulah, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah pada kehancuran total dari semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ambil tindakan, kalau bisa undangan kami dari masyarakat, khususnya Teluk Naga, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Bapak hadir di tengah-tengah kami. Baru-baru ini atau pada saat ini adalah Tuan Said Didu yang membela untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing, juga mengalami penzoliman. Dalam memberikan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tadi, maka Bung Karno memberikan kesempatan, memberikan posisi bahwa raja, putusan raja, sultan, datu, putusan daerah dan golongan untuk duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana tugasnya adalah untuk mengkontrol daripada pemerintah dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat dan daerah itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang telah beta sampaikan, terjadi adalah bahwa saat-saat ini ada penguasaan terhadap tanah, air, dan yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan seorang atau kelompok orang. Di sisi lain, rakyat itu sendiri yang ada di sekitarnya atau di wilayah itu sendiri tidak mendapat atau dikatakan penzoliman. Oleh karena itu, kembali lagi, amanah yang telah diberikan oleh para raja, sultan, datu, dan penglingsir bahwa tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya bukan untuk kepentingan daripada seorang atau kelompok orang. Berkaitan dengan isu-isu atau permasalahan yang timbul saat ini, beta, Raja Samu-Samu 6, di mana papa beta ikut di dalam kemerdekaan dan opa beta ikut mempunyai andil untuk mewujudkan negara Republik Indonesia. Beta menyampaikan pada hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 17 November 2024, agar siapapun, pihak manapun, untuk tidak menguasai tanah, air, beserta yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan pribadi, baik perseorangan maupun kelompok orang. Karena apa yang telah diberikan oleh para raja dan sultan, datu dan penglingsir, bukan diberikan untuk perseorangan, tetapi untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Beta sebagai Raja Samu-Samu meminta kepada semua pihak untuk tidak atau menghentikan penguasaan atas tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya untuk dihentikan. Dan beta juga menyampaikan, beta memberikan ungkapan yang sebenarnya di mana pemerintah harus memegang amanah apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan kepercayaan oleh para raja dan sultan kepada proklamator, yaitu Bung Karno selaku pimpinan pengelola negara Republik Indonesia pertama. Sehingga ada pemerintah termasuk lembaga-lembaga apapun yang berwenang untuk bisa memahami arti dan amanah sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dalam kondisi genting, kalau diam saja memang santri pik 2, santri Banten saya sebut pengecut nanti. Dulu VOC sekarang naga ngelawan santri Banten. Kalau nggak ngelawan mati wis lah. Siap Kang. Ngapain jadi santri? Siap Kang, saya akan sampaikan. Tidak punya kepedulian. Saya sampaikan itu. Ya, bersuara pik 2 itu. Rakyat dibayar 50.000, pengembang ngejual 30 juta. Setan kan 9 naga itu. Melawan memang santri, siapkan rapatan barisan. Kalau ada yang mati saya dulu yang mati ya. Siap. Saya siap ditembak.
Siap, Kang. Tapi jangan diam santri Banten. Siap ya? Siap. Itu saja pesan saya lah. Kalau harus ada yang mati, nyawa saya jadi korban. Siap. Kata Sudi Banten injak-injak begini. Rapatkan barisan. Buat rakyat Banten yang membanggakan tragedi Geger Cilegon. Dulu buit-buit kalian itu melawan VOC. Hari ini ada 9 naga. Apa bedanya VOC sama 9 naga? Buat Parantos tuh bagus. Jangan cuma kalian bisa menceritakan nenek buyut kalian yang hebat. Contohnya Surosoan dan Keraton Kaibon itu adalah simbolis bahwa buit-buit kalian itu Parantos tuh bagus. Kalian itu, buit-buit kalian itu pejuang, melawan walau risikonya harus kalah. Hari ini rakyat Banten mau digusur atas nama proyek strategis nasional. Jadi buat orang-orang yang membanggakan insiden Geger Cilegon, hari ini harus bersuara. Dulu VOC, sekarang 9 naga. Kalian diam aja rakyat Banten, mati aja ke waktu kecil. Sejarah Banten begitu gagahnya. Hari ini kalian mau saja longok pada. Ini luar biasa ya. Seharusnya seorang aparatur pemerintah ini melindungi warganya yang tertindas, yang diambil haknya. Tapi ini malah dilaporin. Jadi kalau semua ini yang membela rakyat kecil, yang membela haknya, yang membela daripada kebenaran dilaporkan oleh aparat sendiri, ini lucu. Mau jadi apa negara kita ke depan? Pertanyaannya mau jadi apa negara kita ke depan kalau ada orang yang membela kebenaran, membela hak-haknya, dilaporkan oleh aparatur. Ini kan lucu, dagelan apalagi. Dan ada klarifikasi dari sang pelapor, Mas Sonta kalau nggak salah namanya. Mas Kota. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Lah ini kan masalahnya dengan PIK 2, bukan dengan siapa-siapa. Ini mau dibohongin lagi, mau lepas badan, aguan, nggak bisa. Jangan macem-macem. Ini tanah Banten, tanah leluhur. Ya, banyak pejuang-pejuang di sini, banyak ulama-ulama di sini, banyak pendekar-pendekar di sini, banyak jawara-jawara di sini buat mati membela daripada tanah air. Harapan kita, pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo, ayo hadir di tengah-tengah konflik masyarakat. Harus ada di tengah, ya, harus bisa menyelesaikan konflik yang ada. Jangan biarkan aguan CS ini merajalela, merampas, merampok tanah rakyat. Harapan kita begitu. Ya, dia mau bangun, baru mau bangun rencana 1 masjid, tapi udah berapa ratus masjid yang sudah dibongkar, berapa majelis taklim yang sudah dibubarkan, berapa kegiatan-kegiatan spiritual yang sudah dipadamkan. Ini baru rencana doang bangun 1 masjid. Ini hanya kamuflase saja. Dan ingat, kalau saat ini Said Didu ditahan, maka dia akan menjadi trigger untuk kebangkitan daripada pribumi Indonesia. Jangan macam-macam. Silakan saja misalnya Bang Said Didu ditahan, silakan. Tapi ingat, dampak efek daripada penahanan Said Didu ini akan berdampak kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun kita di depan rutan Polresta Tangerang, tetapi kita berharap rekan kita Said Didu tidak dijadikan tersangka dan tidak ditahan. Karena kenapa? Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat dan menyampaikan opini serta membela kepentingan masyarakat banyak. Karena kita ingin pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Karena pemerintahan sebelumnya doyan sekali memenjarakan para aktivis. Contohnya di depan kita Edi Mulyadi. Gara-gara jin buang anak, kena dia masuk penjara. Karena itu, kita berharap di dalam sana uang Said Didu baik-baik saja. Cuma diajak ngobrol-ngobrol dan minum kopi. Tidak ditanya-tanya kemungkinan untuk dikriminalisasi. Kawan-kawan semua, banyak sekali tokoh yang sudah mengatakan I stand with Said Didu. Ada Mahfud MD, ada Abraham Samad, ada Edi Mulyadi, ada Denny Indrayana, ada Zainal Arifin Mohtar, ada siapa lagi? Ada Jenderal Fahrul Razi, ada Jenderal Sunarko. Jadi
Said Didu tidak sendirian. Ya, selain bersama tokoh, Said Didu juga bersama rakyat Indonesia. Jadi jangan coba-coba mengkriminalkan Said Didu dan yang lainnya. Kita pasti akan melawannya selama kita berada di jalur dan garis yang benar. Dan kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Karena itu kita berani ke sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Tangerang yang sudah menyediakan tempat ini untuk kita berorasi. Keren cerdas pokoknya. Yang penting adalah kita terus semangat, karena tidak hanya soal Said Didunya. Lebih dari Said Didu adalah bagaimana kita menyikapi soal program-program pemerintah yang berkolusi dengan para Taipan, dengan para cukong, dengan para konglomerat hitam. Kita tidak ingin masa pemerintahan Prabowo Subianto dikotori dengan kong kali kong seperti itu. Walaupun kemarin saya tidak memilihnya, walaupun kita tidak memilihnya, tetapi begitu dia dilantik, dia adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden kita semua. Bukan presiden para cukong. Bukan presiden segelintir orang. Karena itu, di hari sini kita mengimbau Prabowo Subianto, hentikan proyek-proyek kong kali kong yang diwarisi dari pemerintahan Mulyono. Malah kita berharap Mulyononya segera diadili. Dan Fufu Papa harus dimaksudkan karena melanggar konstitusi. Kita nyanyi sedikit. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu Papa maksulin aja. Jadi Fufu Papa dimaksulin, Jokowi diadili, Said Didu tidak ditahan dan tidak ditersangkakan, Prabowo Subianto stand with Constitution. Jadi jangan sampai Prabowo Subianto menjadi presiden yang melanggar konstitusi. Kita dukung Prabowo Subianto sepanjang dia benar dan lurus. Kalau dia tidak benar dan lurus, kita tendang dan kita tantang. Betul tidak? Jangan betul-betul saja. Betul benar. Benar atau betul? Kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya Dodi Permana, Panglima Laskar Jokowi yang mendeklarasikan Jokowi yang pertama di Indonesia di 2014. Saya pastikan saya akan bersama Said Didu, bersama-sama gerakan rakyat jelata, melawan cukong-cukong yang merampas hak-hak rakyat, bahkan cukong-cukong yang merampas tanah-tanah negara di Indonesia. Kita pastikan kita akan bergerak bersama Said Didu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.